سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir masih akan terus melanjutkan pembacaan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di bab yang keempat, ketakwaan para sahabat radhiyallahu anhum, di kisah yang nomor 6 dan 7. Kisah nomor 6, kisah Syekh Ali bin Ma'bad rahmatullahi mengeringkan tinta dengan debu rumah sewa. Syekh Ali bin Ma'bad rahmatullahi, seorang muhadis, berkata, "Aku pernah tinggal di sebuah rumah sewaan. Ketika sedang menulis, aku memerlukan debu untuk mengeringkan. Sedangkan dinding rumah tersebut dari tanah liat. Terlintas dalam pikiranku untuk mengeringkan dengan mengambil sedikit tanah di dinding. Kemudian aku berpikir lagi, ini rumah sewaan, disewa untuk ditempati, bukan untuk diambil tanahnya. Tetapi kemudian aku berpikir lagi, apa salahnya aku ambil sedikit saja? Ini masalah sepele. Akhirnya aku mengikis sedikit dinding itu. Pada malam harinya aku bermimpi. Dalam mimpi aku melihat seseorang berdiri dan berkata kepadaku, esok pada hari kiamat kamu akan menyesali pikiranmu yang menganggap tidak mengapa mengambil yang sedikit itu." Faedah, ucapan esok kamu akan mengetahui maksudnya agar ia mendapatkan derajat ketakwaan yang sangat tinggi. Kesempurnaan takwa adalah selalu berhati-hati dalam hal seperti ini. Walaupun pada umumnya hal seperti ini dianggap remeh. Dari kitab Ihya Ulumuddin. Kisah yang nomor 7, kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika melewati sebuah kuburan. Syekh Kumail rahmatullahi bercerita, suatu hari aku berjalan bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sehingga tiba di sebuah hutan. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mendekati sebuah kuburan sambil berkata, "Wahai penghuni kubur, wahai penghuni tempat sunyi, wahai yang tinggal sendirian di tempat yang menakutkan, bagaimanakah kabar dan keadaanmu?" Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Adapun kabar kami di sini, hartamu telah dibagi-bagikan setelah kepergianmu, anak-anakmu telah menjadi yatim, dan istri-istrimu telah menikah lagi. Inilah berita kami. Ceritakanlah sedikit tentang kalian." Seraya menoleh kepadaku, ia berkata, "Wahai Kumail, seandainya mereka boleh dan dapat berbicara, mereka akan berkata, sebaik-baik bekal ialah takwa." Setelah berkata demikian, ia menangis. "Wahai Kumail, kubur adalah tempat menyimpan amal dan kita akan mengetahuinya ketika mati." Dari kitab Muntakab. Faedah, amal baik atau buruk seseorang akan tersimpan di dalam kubur bagaikan tersimpan di dalam kotak. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa amal baik akan datang berupa seseorang yang tampan. Ia akan menjadi sahabat yang menghibur si mayit. Sebaliknya, amal buruk akan datang berupa sesuatu yang buruk rupa, busuk, dan hanya akan menambah kesengsaraan mayit. Sebuah hadis menyebutkan 3 hal yang mengiringi manusia sampai ke kuburnya, yaitu hartanya sebagaimana kebiasaan Arab jahiliyah, keluarganya, dan amal perbuatannya. 2 hal, yaitu harta dan keluarganya, akan kembali setelah penghuburan. Yang tinggal bersamanya hanyalah amal perbuatannya. Suatu ketika baginda Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian bagaimana perumpamaan kalian dengan sanak saudara kalian, harta kalian, dan amal perbuatan kalian?" Atas keinginan para sahabat, baginda Nabi SAW bersabda, "Perumpamaannya bagaikan seseorang yang memiliki 3 saudara. Menjelang kematiannya, ia memanggil saudara-saudaranya dan berkata, 'Saudara-saudaraku, kalian telah mengetahui bagaimana keadaanku ini, maka bantuan apakah yang dapat kalian berikan kepadaku saat ini?' Saudaranya
Saudaranya yang pertama menjawab, aku akan merawatmu, aku akan mengobatimu, dan aku akan melayani segala keperluanmu. Jika kamu meninggal dunia, aku akan memandikanmu, mengkafanimu, memikulmu, dan mengubur kamu. Lalu aku akan senantiasa mengingat kebaikanmu. Baginda Nabi SAW bersabda, saudara seperti ini adalah sanak saudara dan keluarganya. Kemudian pertanyaan yang sama diajukan kepada saudaranya yang kedua. Lalu ia menjawab, aku akan bersamamu selama engkau masih hidup. Jika kamu meninggal dunia, aku akan pergi kepada orang lain. Saudaranya ini adalah hartanya. Kemudian ia memanggil saudaranya yang ketiga dan menanyakan hal yang sama. Saudaranya yang ketiga menjawab, meskipun di dalam kubur, aku akan bersamamu. Di tempat yang menakutkan, aku akan menjadi penghibur hatimu. Dan ketika kamu dihisap, aku akan duduk dan memberatkan timbangan amal baikmu. Saudara yang ketiga ini adalah amal solehnya. Baginda Nabi SAW bersabda, kini sebutlah manakah saudara yang memberi manfaat? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, ya Rasulullah, jelas saudara yang terakhir inilah yang bermanfaat. Yang pertama dan kedua tidak bermanfaat lagi. Dari kitab Muntakab. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan dua kisah, yaitu kisah Syekh Ali bin Ma'bad rahmatullahi alaih mengeringkan tinta dengan debu rumah sewa, dan yang nomor 7, kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika melewati sebuah kuburan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal, dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح